Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 28 Februari 2024 ya. Udah berada di penghujung bulan Februari ini yang memang terkenal positif teman-teman, dan so far pergerakan dari market ya lumayan sangat baik ya. Pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin itu dari 55.000 naik menjadi 57.000 di perdagangan hari ini. Kemarin ada beberapa sentimen untuk market. Salah satunya adalah data Core Durables Good Order, di mana hasilnya negatif, perekonomian Amerika Serikat masih negatif. Kemudian consumer confidence, juga kepercayaan konsumennya turun lagi teman-teman. Dan ya ini kabar yang bukan bukan kabar yang baik ya teman-teman. Dan di perdagangan hari ini kita akan dapat rilis data terkait dengan good trade balance, kemudian GDP dari Amerika Serikat, lalu akan ada rilis data crude oil inventory, inventory minyak mentah ya. Itu beberapa rilis data yang akan kita dapetin di perdagangan hari ini, jadi tetap waspada dengan volatilitas yang terjadi pada market. Di perdagangan besok, hari Kamis, itu ada rilis data penting yaitu Initial Jobless Claim serta data PCE inflation untuk Amerika Serikat. Data inflasi yang bakalan sangat-sangat mempengaruhi market. Oke, teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari beberapa sentimen dari altcoin. Salah satunya adalah IOTA. IOTA Foundation bakalan melakukan kerjasama ya, global trade, perdagangan global teman-teman, dengan beberapa partner seperti Institute of Export, kemudian World Economy Forum, terus juga ada Tony Blair Institute for Global Change, Trademark Africa, terus juga ada Global Alliance for Trade Facilitation. Jadi menarik, IOTA Foundation ini bisa berpartner dengan banyak proyek besar ya, sama organisasi-organisasi besar yang tentunya ini bisa banget nih di menjadi jalan yang baik untuk IOTA ke depannya menjadi salah satu alternatif dalam hal perdagangan dunia. Jadi artinya makin banyak orang yang aware dengan IOTA, dan semoga sih bisa dijadikan sebagai salah satu fasilitator teman-teman, pihak yang memfasilitasi transaksi perdagangan dunia. Jadi ini masih dalam konferensi yang akan mereka adakan itu di Februari tanggal 27, which is itu hari kemarin. Ya, di negara bagian barat mungkin masih hari ini, teman-teman. Tanggal 27 acaranya, kemudian Uniswap juga melakukan pembaruan. Ya, untuk pengguna web itu mereka memberikan sebuah fitur baru yaitu Uniswap Extension. Jadi akan lebih mudah bagi kita nih yang bertransaksi di Uniswap, teman-teman, karena sudah ada extensionnya. Jadi lebih cepat ya. Kemudian juga akan ada fitur limit order yang bisa kita manfaatkan kalau kita mau melakukan transaksi di Uniswap. Ini juga cenderung fitur yang sangat-sangat baik. Kemudian juga ada charts. Nah, di sini kita bisa memantau pergerakan dari chart dengan lebih baik lagi, teman-teman, di aplikasi Uniswap. Kemudian juga ada swapping smarter, fitur baru yang juga mereka luncurkan. Jadi ini adalah beberapa pembaruan baru untuk platform Uniswap guna menarik adopsi lebih banyak lagi oleh para user. Kemudian data datang dari CryptoQuant, salah satu uh, pihak, salah satu orang ya teman-teman, itu memposting terkait dengan posisi dari Bitcoin sekarang yang sepertinya mendekati fase extreme grid, teman-teman. Jadi open interest variation near extreme grid region. Jadi posisi pergerakan dari Bitcoin yang sudah mengalami kenaikan lumayan signifikan saat ini itu berada atau mendekati posisi yang extreme grid, teman-teman. Jadi ini fase di kurang lebih mirip ya ketika Bitcoin rally di tahun 2021 April kemarin, dan akhirnya Bitcoin menyentuh level 30 ribuan, dan sekarang kurang lebih kita berada di awal fase yang cukup mirip, teman-teman. Jadi di sini yang food itu lebih banyak
cenderung ke bearish ya. 3 dari 4 orang voting kemungkinan bearish pada Bitcoin itu sudah semakin dekat karena market saat ini lagi berada dalam euforia. Ya, kita nggak tahu pasti arahnya kemana teman-teman, karena ya beberapa indikasi juga sudah menunjukkan memang, Bitcoin ini berpeluang untuk turun, tapi toh juga pergerakan Bitcoin masih rally karena masih banyak adopsi yang bisa terjadi. Kemudian datang dari Genesis. Genesis ini adalah salah satu perusahaan yang mau kolaps, yang mau melakukan likuidasi. Dikabarkan mereka sudah mendapatkan persetujuan dari SEC, tapi ada hal unik yang terjadi. Penyelesaian Genesis dengan SEC itu berujung kepada Genesis yang harus membayar senilai 21 juta US dollar sebagai bagian dari kesepakatan dengan SEC, namun jumlahnya masih tergantung pada pembayaran kreditur. Pengatur sekuritas, which is itu SEC, mengajukan gugatan terhadap pemberi pinjaman Genesis yang bangkrut karena dituduh mengumpulkan aset dari Gemini Earn dengan dana pelanggaran lain. Gemini dan Genesis bermitra dengan produk Gemini Earn. Dan dalam sidang ini membahas dalam kasus kebangkrutan mantan pemberi pinjaman Genesis, mmm, perusahaan induk yang bangkrut itu menolak ya, teman-teman, mengatakan pengadilan mengalokasikan 3 hari sidang tetapi bisa memperpanjang waktu jika diperlukan. Oke, Genesis itu memang salah satu, perusahaan yang kolaps, teman-teman, dan dia pengen untuk melakukan likuidasi aset, tapi ternyata di dalam operasionalnya ada pelanggaran yang dideteksi oleh SEC sehingga sekarang Genesis harus membayar denda, ibaratnya seperti itu ya kepada SEC. Kemudian berita yang lain datang dari, Bit Network dan juga ALT yang baru aja listing di Upbit, teman-teman, dengan pair Korea ya, KRW, teman-teman, Korean Won. Ya, ini berita cenderung positif ya untuk Bit Network sama All Player, di mana Bit Network ini kemarin kan ada narasi kerjasama sama Hedera, Habar ya. Itu harganya udah naik, terus juga ada sentimen mereka akan dapat pair baru yaitu KRW dan juga Bitcoin BTC, teman-teman. Ini akan bikin Bit kembali melonjak ya. Ya, jadi Upbit ini exchange Korea yang paling sering nge-pump market, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari posisi pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin, itu mencapai rekor terbaru terkait dengan akumulasi dan juga volume perdagangan, teman-teman, sepanjang tahun 2024 ini. Jadi Bitcoin sudah mencetak rekor baru di mana volume perdagangannya paling tinggi di tahun ini. Di perdagangan kemarin ya. Jadi ini memberikan kenaikan yang sangat signifikan pada Bitcoin. Dalam seminggu aja Bitcoin udah naik sekitar 10%. Itu luar biasa banget sih. Lalu kemarin Gala, ada peluncuran Gala Swap Exchange yang baru aja diluncurkan dengan token reward. Teman Gala dikabarkan itu pengen bikin, mereka punya blockchain sendiri ya. Jadi mereka pengen keluar dengan bikin Gala Chain dan sekarang mereka membuat Gala Swap, salah satu exchange yang tentunya bisa mensupport untuk project Gala ke depannya, meningkatkan likuiditas dan diharapkan, itu bisa menambah yang namanya, volume perdagangan, teman-teman. Ini beritanya masih sangat baru ya, Februari tanggal 28. Kemarin aku udah kasih tahu juga Gala itu ada akumulasi dari Wheels, teman-teman. Aku kemarin info di grup ya, Gala dan juga narasi Coin Gaming, aku pantau ada smart money yang masuk. Kemarin sih harganya di 0,034 ya. Hari ini aku pantau Gala, dia udah naik tuh, teman-teman. Mana ya? Gala USDT, kemarin harganya mencapai berapa nih? 0,039, ada kenaikan ya, teman-teman. Ya itu, good news untuk Gala. Next news, kita ada dari upgrade yang dilakukan oleh Ethereum, teman-teman. Jadi Grayscale mengatakan bahwa Ethereum Denkan upgrade itu akan menjadi salah satu new era untuk
perkembangan dari cryptocurrency. Ini adalah upgrade lanjutan yang dilakukan oleh, Ethereum, di mana Ethereum setelah upgrade ini itu akan sangat-sangat, eee, apa ya, lebih sulit lagi teman-teman untuk memproduksi token baru atau koin baru ya. Upgrade dan karena upgrade yang mereka lakukan ini bakalan sangat berdampak positif untuk Ethereum. Dan digadang-gadang layer kedua itu akan mendapatkan pengaruh yang sangat signifikan dari upgrade yang mereka lakukan. Fee-nya akan lebih murah, kemudian kecepatannya akan lebih besar, integrasi yang mereka lakukan akan lebih luas lagi, ya, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan ini merupakan salah satu berita yang cukup bagus. That's why beberapa koin protokol yang running di Ethereum itu juga banyak yang dapat momentum baik untuk kenaikan. Mental, terus juga ada Matic kemarin juga naik, Arbitrum, Optimism juga nggak ketinggalan teman-teman, dan juga banyak layer kedua lain yang running di Ethereum yang mendapatkan narasi positif dari upgrade yang dilakukan. Kemarin juga berita datang dari DWF Lab yang dikabarkan melakukan akumulasi sekitar 10 juta US dollar berupa Floki token untuk mensupport ekosistem dari Floki. Jadi ini juga bikin kenaikan yang lumayan untuk meme coin ya, kemarin juga dapat momentum naik. Nah, itu beberapa news narasi yang ada di market crypto. So far, pergerakan Bitcoin overall masih sangat strong, berada di kisaran level 57 ribuan something. By the way, pergerakan Bitcoin ini sudah mengarah ke atas. Kemarin dia sudah breakout dari yang namanya bull flag ya teman-teman. Bull flag berhasil di breakout dan sekarang target untuk Bitcoin yaitu running ke level resistance 63 ribuan. Wow, ini adalah resistance yang sangat tebal. Bagaimana kalau dia mampu menembus 68 ribu, ya Bitcoin udah berada dalam all time high. Dikit lagi teman-teman, tapi ya itu, kalau kita lihat dari jangka waktu panjang ya di time frame weekly, pergerakan Bitcoin ini sudah sukses breakout dari ascending channel teman-teman. Sebuah level resistance yang ada di level 52 ribu kemarin, sudah berhasil di breakout oleh Bitcoin ya, bahkan naik sampai 57 ribu, dan kemungkinan potensial Bitcoin masih tetap growth masih sangat-sangat terbuka. Volume smart money sangat tinggi pada Bitcoin, kemudian volume perdagangannya juga cenderung masih baik. By the way, kalau kita perhatikan dari CMC kayaknya market cap dari market crypto udah naik ke 2 triliun, teman. Jadi sangat-sangat besar ya, inflow yang masuk pada market crypto belakangan. Dari time frame weekly, pergerakan Bitcoin masih belum menunjukkan indikasi pembalikan arah. Dari time frame daily juga masih sangat-sangat impulsif. Teman-teman, mungkin akan ada koreksi, tapi untuk berbalik arah tampaknya untuk market Bitcoin itu belum kelihatan untuk saat ini. Jadi ibaratnya potensi kenaikan masih akan sangat terbuka untuk market. Di time frame 4 jam pun pergerakan Bitcoin juga masih sangat-sangat strong, bullish. Kemudian dari BTC Dominance di perdagangan kemarin itu naik 3%. Wah, kapan lagi nih Bitcoin Dominance naik sangat signifikan 3% teman-teman. Doge, meme coin Doge naik ya kemarin, kemudian juga ada XRP ngepump teman-teman, Shiba Inu juga naik, Floki tentunya dia ada narasi bagus, injektif. Tapi koin-koin seperti WLD udah mulai turun, koreksi ya 10%. Terus Manta juga koreksi sekitar 5%. Nah, Manta ini koin yang aku pantau, teman-teman. Jadi kalian boleh pantau, Manta sepertinya menarik karena dia saat ini lagi berada di level-level yang mana Manta masih dalam fase koreksi. Jadi bisa dipantau dulu. Kemudian kalau kita melihat dari pergerakan Bitcoin sekarang sih masih sangat-sangat menarik. Resistance Bitcoin yang paling kuat ada di 63 ribu. Dan level 57 ribu ini masih menyisakan tanda tanya apakah Bitcoin masih bakalan lanjut naik atau tidak. Kita lihat closing time frame daily di perdagangan hari ini. Untuk support Bitcoin ada di kisaran level 52.800. Udah terlampau jauh teman-teman kenaikan yang terjadi. Smart money bullish, kemudian MACD juga belum memberikan indikasi pembalikan arah yang berpotensi pada Bitcoin. Jadi untuk saat ini ya positif buat market.
selalu hati-hati sama euforia market ya teman-teman, karena yang namanya, ketika euforia itu seringkali dimanfaatkan oleh whales untuk melakukan taking profit. Nah, sekarang kita tinggal melihat nih, yang lebih kuat itu buyer apa seller. Kalau buyer yang lebih kuat, ya bisa jadi meskipun ada selling pressure dari para whales, market masih bisa rally. Tapi kalau ternyata selling pressure-nya makin tinggi, nah itu harus kita waspadai karena kemungkinan akan ada aksi taking profit yang terjadi. Itu sih Ethereum masih layak untuk teman-teman pantau karena pergerakannya masih sangat-sangat impulsif dan sekarang lagi berada di fase TP-nya saya nih teman-teman. Jadi di kisaran 3.294 itu adalah area target saya untuk Ethereum jangka pendek. Tapi masih ada target berikutnya dalam jangka waktu panjang di kisaran 4.700 untuk Ethereum. Jadi gitu, naik atau turun, ya ikuti aja goyangan dari market. Teman-teman semoga ya semuanya bisa running cuan. XRP juga boleh dipantau ya. XRP ini dia sangat respect sama trendline yang terbentuk di sini. Trendline merah ini belum sama sekali dijebol oleh XRP. Kemarin dia ngetes area 0,5 itu ternyata bikin XRP mantul, teman. Jadi semoga ada kenaikan lebih tinggi untuk XRP ke depannya. Ya itu aja deh buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Guys, kita ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.